Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita buka dan kita awali majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan untuk keberkahan majelis kita buka dengan Ummul Kitab ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah sehat semua nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat bersama semua anggota keluarga dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini rahmat Allah salah satunya sudah turun hujan ya. Mudah-mudahan menjadi rahmat untuk kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali kepada kajian kita tentang kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan menuju ketakwaan atau jalan-jalan takwa karya Dr. Mustafa Al-Bugha yang merupakan syarah Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Kemarin sudah pendahuluan dan 2 hadis sudah kita baca. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 27. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaibi ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin itu, semua perkaranya baik, dan demikian itu hanya dimiliki orang mukmin. Kalau dianugerahi kebahagiaan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka hal itu baik baginya. Hadis Rawahu Muslim nomor 2999. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kosakata yang dijelaskan dalam kitab ini. Yang pertama adalah ajaban, adalah maf'ul mutlaq yang asalnya adalah ajaba ajaban. Maksudnya manusia mengagumi sesuatu manakala sesuatu itu memberikan kesan mendalam padanya, namun ia sendiri tidak memahami sebab kekagumannya itu. Demikian keterangan yang terdapat dalam kitab An-Nihayah. Jadi ajaban itu adalah kekaguman dari seseorang terhadap sesuatu yang memberikan kesan mendalam tapi tidak tahu atau tidak memahami sebabnya. Misalnya kita sering kagum dengan suatu kondisi.
Biasanya kalau kita lihat tempat baru yang indah itu kagum. Tidak tahu sebabnya kagum itu apa, tidak tahu. Nah, pokoknya kagum. Nah, jadi ada kesan. Nah, seperti misalnya hari-hari ini panjenengan napa Pak, perjalanan rekreasi di jalur lintas sing enggal itu jalur lintas selatan. Nah, itu mengagumkan. Ya, jalan-jalannya, kondisi lingkungannya, pemandangannya. Nah, itu namanya ajaban, mengagumkan. Dan ini keadaan ini ada pada diri seorang mukmin. Kemudian yang kedua, al-mukmin yang dimaksud adalah orang mukmin. Maksudnya adalah mukmin yang sempurna imannya, yakni mukmin yang benar-benar mengenal Allah, ridho terhadap hukum-hukumnya, dan terus beramal demi membenarkan atau merealisasikan akan apa yang sudah ia ikrarkan terhadapnya. Apa ikrarnya? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau juga ikrar yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Allah lah menyembah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Jadi mukmin yang seperti ini yang digambarkan kondisinya itu ajaban. Kemudian as-sarra'u adalah kebahagiaan. Maksudnya segala sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan. Ini bisa apa saja. Yang sekarang kita yang sudah mulai kakek-kakek dikaruniai cucu itu membahagiakan. Sebelumnya dikaruniai mantu membahagiakan. Sebelumnya lagi dikaruniai putra membahagiakan. Begitulah kebahagiaan. Mendapatkan rizki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keadaan-keadaan yang baik, yang sesuai dengan apa yang secara umum disukai oleh naluri manusia. Nah, itu namanya kebahagiaan. Dan ketika seperti itu, kondisinya bersyukur. Sedangkan ad-dharra atau dharra'u itu adalah kesulitan atau musibah, yaitu segala sesuatu yang membahayakan tubuh seseorang atau segala hal yang berkaitan dengan dirinya, entah menyangkut keluarganya, anaknya, atau hartanya. Jadi segala sesuatu yang membahayakan. Misalnya ditimpa sakit. Kemudian musibah, yang sering namanya musibah itu diantaranya misalnya mengalami kecelakaan, kehilangan sesuatu. Nah, itu namanya musibah. Nah, ini kondisi-kondisi itu adalah kondisi yang pasti akan dialami oleh semua orang. Apakah yang menyenangkan as-sarra'u tadi atau dharra'u yang apa? Kesulitan itu apa? Menyedihkan, ya, membuat kita itu bersedih atau susah. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita dan silih berganti. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menggambarkan, beliau bertutur sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Jadi seorang mukmin itu harusnya dalam 2 kondisi ini. Dalam 2 kondisi. Semua perkaranya baik. Dan itu hanya dimiliki orang mukmin yang betul-betul keimanannya. Yang pertama, kalau dianugerahi kebahagiaan, ia bersyukur. Dan itu baik bagi dirinya. Jadi kondisi seorang mukmin itu kalau mendapatkan kebahagiaan, tidak ada lain yang dia lakukan adalah melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu diingatkan, sering kali diingatkan, apalagi dalam setiap majelis. Pasti di awal majelis kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang diberikan. Karena memang kondisi syukur ini kondisi yang istimewa, tidak mudah, dan tidak semua orang mampu berada dalam kondisi ini. Ya. Apalagi yang kedua, apabila ia ditimpa dengan kesulitan, ia bersabar, dan itu adalah baik baginya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kondisi 2 tadi, kebaikan dan keburukan,
kebahagiaan dan kesusahan, syukur dan sabar. Dua hal inilah yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Jadi kita tidak boleh kemudian melupakan nikmat Allah atau disebut dengan kufur nikmat. Sudah dikasih banyak kebaikan tetapi tidak merasakan, ya. Bahkan mungkin sampai kemudian muncul dalam pikiran dan benaknya itu, kok ora tahu oleh anugerah gitu. Kayak urip niku sarwa napa Pak? Sarwa susah, sarwa angel. Nah, seperti itu. Nah, sementara seharusnya ketika dalam kondisi sulit sekalipun, maka sabar harus ada dalam diri seorang mukmin. Nah, itulah yang kemudian membuat kondisi mereka itu disebut oleh Rasulullah ajaban, mengagumkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis ini menurut Dr. Mustafa Al-Bugho. Yang pertama, seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik berupa kesenangan maupun kesusahan, semuanya mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang mukmin yang sempurna akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada dalam kemudahan dan bersabar manakala mendapat kesulitan, sehingga ia mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sementara orang yang kurang imannya akan merasa gelisah dan marah ketika mendapat musibah. Maka dia tidak hanya menanggung musibah tersebut, tapi juga akan mendapatkan dosa lantaran kemarahannya itu. Orang semacam ini tidak pernah tahu berapa besar kenikmatan yang telah diperolehnya, sehingga dia tidak pernah mensyukurinya. Maka kenikmatan itu pun kemudian berubah menjadi siksaan. Gambaran yang sekarang ini sangat nyata ya, dalam kehidupan kita, betapa sabar saudara-saudara kita di Palestina yang menghadapi musibah yang tidak hanya kesulitan, tetapi sampai kepada ancaman hilangnya nyawa, baik karena serangan senjata, karena bom, karena mortir, karena senapan, ataupun karena keadaan. Di sana sudah tidak ada lagi tempat tinggal, tidak ada lagi makanan, kesulitan air bersih, tidak ada obat-obatan. Kita bisa membayangkan ketika orang yang terluka parah kemudian harus dijahit atau diamputasi, dan itu dilakukan tanpa anestesi, tanpa penghilang rasa sakit. Dalam bahasa kita tanpa dibius. Dadi ya nek basa Jawa ning ngoten lawaran. Tidak terbayang betapa sakitnya, tetapi mereka bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Dan itu kata Rasulullah ajaban, mengagumkan kondisi seorang mukmin. Jadi dari hadis ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mampu mengkondisikan diri kita. Jadi antara dua hal saja, syukur dan sabar. Tidak ada yang lain. Tidak ada mengeluh, tidak ada kemudian mengumpat dan sebagainya. Nah, kalau kita masih seperti itu, masih banyak mengeluh dalam segala hal, maka itu menunjukkan satu hal saja, yaitu belum kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga belum muncul yang namanya sifat ar-ridho. Ridho itu di atas ikhlas, di atas rela. Jadi sudah menerima apa saja yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Jadi dia menyadari bahwa apapun yang terjadi pada dirinya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini pasti ada kebaikan di balik itu semua. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, hadis yang nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatahu faqala laisa ala abiki karbun badal yaum falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban ta'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu ya abatahu ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum antahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras dan mengalami penderitaan menjelang wafatnya, Fatimah radhiyallahu anha berkata, duhai alangkah menderitanya ayah. Beliau Nabi bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku yang telah menemui panggilan Rabb, wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalinya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami mengabarkan kepergiannya. Dan ketika beliau telah dikubur, Fatimah berujar, senangkah jiwa kamu sekalian jika menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis Sahih Bukhari nomor 4462. Ada beberapa kata yang dijelaskan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah sakula. Sakula itu artinya menderita sakit keras karena begitu parah sakitnya. Kemudian la karbu, penderitaan, yaitu sakit yang terjadi lantaran beratnya sakaratul maut. Karena ketinggian derajat dan kemuliaan beliau, dalam hadis disebutkan manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Jadi Rasulullah SAW itu merasakan sakaratul maut yang sangat keras, sangat berat, sehingga kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah sakitnya sakaratul maut ini kepadaku saja, jangan kepada umatku. Jadi karena sayangnya beliau dan beliau tahu persis rasanya sakaratul maut, beliau meminta kepada Allah untuk agar sakitnya sakaratul maut itu cukup dirasakan oleh beliau dan tidak oleh umatnya. Tapi tetap ketika seseorang itu menghadapi sakaratul maut, itu digambarkan sakitnya seperti ditusuk dengan 70 pedang. Jadi karena sangat sakit. Nah, tapi ada orang-orang yang istimewa yang tidak ditimpakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian Al-Firdaus, yaitu surga Firdaus, adalah kebun yang dihiasi dengan beragam pepohonan dan bunga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, orang yang hendak meninggal atau sakaratul maut boleh menampakkan rasa sakitnya ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi boleh menampakkan rasa sakit. Karena ya memang kalau terjadi ya betul-betul sakit gitu ya, nggak bisa ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, bolehnya menyebutkan sifat atau keadaan yang dihadapi oleh si mayit setelah kematiannya. Nah, jadi boleh disebutkan sifat atau keadaannya setelah meninggal. Maksudnya ini keadaan yang baik, seperti disampaikan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabb, wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalinya. Jadi kebaikan-kebaikan seperti itu. Makanya ketika kita takziah itu biasanya diantaranya diambil, nah Bapak,
persaksian. Niki tiang saya nopo tiang saya, tapi pilihannya biasanya begitu. Ini kebaikan untuk menampakkan kondisi si mayit. Itu salah satu yang mendasari barangkali kalau boleh diambil sebagai istimbat. Kenapa diambil persaksian ketika kita mengantarkan jenazah? Di antaranya adalah boleh menyebutkan keadaan kebaikan dari si mayit. Kemudian yang ketiga, kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi sakaratul maut dan penderitaan luar biasa yang ada di dalamnya. Jadi contoh dan teladan tentang kesabaran yang luar biasa memang ada pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik dalam segala hal. Karenanya salah satu tujuan kita mengkaji hadis itu diantaranya adalah supaya kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kehidupan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang hadis-hadis tentang sabar. Masih banyak lagi. Hadis berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah hadis nomor 29. Ini juga nanti ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Hadisnya agak panjang, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaidin Usamata ibni Zaid ibni Harithata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiy sallallahu alaihi wasallam inna bani qad ihtudira fashhadana fa arsala yuqri'u as-salama wa yaqul inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'u fafadat aynahu faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'u muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, mantan budak kekasih dan anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan berikut kepada Nabi. Anakku akan meninggal, karena itu datanglah kepada kami. Kemudian Nabi hanya mengirimkan salam seraya bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil atau memberi, dan segala sesuatu disertai dengan ajal yang telah ditentukan di sisinya. Maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Kemudian orang yang disuruh itu datang kembali sambil meminta dengan sangat serta dibarengi dengan sumpah agar beliau menemuinya. Maka pergilah beliau bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat yang lain. Anak yang sakit itu pun disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas didudukkan di pangkuan beliau
sedang nafasnya tersengal-sengal. Maka meneteslah air mata beliau, air mata baginda Nabi. Kemudian Sa'ad bertanya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, Sa'ad bin Ubadah maksudnya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Beliau menjawab, tetesan air mata itu merupakan rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang terhadap sesamanya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1284 dan riwayat Muslim nomor 923. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini diceritakan bahwa putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Zainab, di dalam riwayat itu yang disebut dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, yang dimaksud dengan putri Nabi itu adalah Zainab. Kemudian inna bani atau anakku, itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ali bin Abul As bin Rabi bin Zainab. Ada yang menyebutkan Abdullah bin Utsman bin Ruqayyah atau Muhsin bin Ali bin Fatimah. Kemudian tudhira itu artinya akan meninggal. Nah, jadi artinya telah tiba tanda-tanda awal kematian. Jadi di antara tanda-tandanya itu nafasnya sudah berat, ya, sudah tersengal-sengal. Atau dalam ilmu kesehatan itu nafasnya sudah, apa Pak? 1-2, ya, 1-2 itu panjang, terada jedanya, terus ada lagi pendek-pendek, jeda lagi gitu. Ya, ini kondisi menjelang ajal. Saya pernah mengalami, jadi bukan saya yang meninggal, ya, terus urip maneh bukan, tapi anak saya yang nomor 2 itu diambil oleh Allah itu di atas saya popong begini, sehingga saya tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Ada tanda-tanda yang sangat kuat. Nah, jadi ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi agar beliau datang menengok anak yang sakit yang sudah mau meninggal itu. Tapi beliau hanya menitip salam dan menyuruh untuk bersabar dan berdoa. Sampai kemudian basa Jawa niku dibaleni malih. Ya, dibaleni malih, diminta dengan sangat untuk datang. Akhirnya beliau berangkat dan datang menemui anak ini, dan kemudian anak yang dalam kondisi sudah sakit keras itu tadi diberikan kepada baginda Nabi, kemudian didudukkan di bangkuannya, nafasnya sudah 1-2 tersengal-sengal, sampai kemudian baginda Nabi meneteskan air mata. Nah, sampai kemudian sahabat Mu'ad bin Ubadah tadi bertanya, Sa'ad bin Ubadah tadi bertanya, wahai Nabi, apa ini? Kenapa engkau meneteskan air mata? Beliau mengatakan, air mata ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada hambanya, atau diberikan kepada hambanya yang dikehendakinya, sebagai bentuk kelembutan hati dan bentuk kasih sayang. Karena siapapun orang yang hatinya lembut dan dikaruniai oleh Allah kasih sayang itu, dalam kondisi seperti itu pasti akan meneteskan air mata kesedihan. Dan itu boleh. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah boleh menghadirkan. Jadi boleh menghadirkan orang yang dianggap mempunyai keutamaan kepada orang yang tengah menghadapi kematian, karena mengharap berkah dan doanya, serta diperbolehkannya bersumpah terhadapnya. Jadi orang yang dianggap memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, itu boleh dihadirkan di depan orang yang sudah, bahasa kita itu sakaratul maut,
Nggih. Tapi bukan orang pinter loh nggih. Orang yang punya keutamaan itu bukan karena pinter. Jadi kalau orang pinter biasanya jenengan digawani oleh-oleh saja. Ini dihadirkan, didoakan, dan diantara tuntunan doanya itu diantara adalah ada doa khusus bagi orang yang sudah sakaratul maut. Ada doanya, nanti kita pelajari. Ada juga kemudian diperintahkan untuk dibacakan surah Yasin. Memang itu ada perintahnya, bacakanlah surah Yasin untuk meringankan proses sakaratul maut. Nah, jadi itu bukan mengada-ada. Jadi ketika ada orang sakaratul maut kemudian kita bacakan Yasin, itu bukan mengada-ada, ada tuntunannya. Termasuk ada doa khusus. Ada doa khusus. Kedua adalah pelajarannya anjuran untuk memenuhi undangan. Orang yang mengucapkan sumpah, maksudnya berarti undangannya ini sangat tenanan. Jadi ini anjuran untuk memenuhinya. Yang ketiga adalah anjuran untuk berbelas kasihan dan menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah sesama manusia. Yang hari-hari ini rasa ini sangat kemudian di dalam hati kita seolah-olah rasa ini sudah mulai luntur dan hilang, apalagi ketika kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Jadi bab sabar ini nanti akan sangat terkait erat ketika kita melihat saudara kita di sana. Saya membaca sebuah artikel dari beberapa ini terkait dengan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu runtuhnya Ka'bah satu demi satu batunya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menetesnya darah seorang mukmin tanpa sebab. Jadi sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Saking beratnya dosa membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Alasan yang benar itu diantaranya adalah hukuman. Kalau peperangan itu mestinya adalah sesama tentara, bukan warga sipil. Kemudian pelajaran berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah peringatan agar tidak berhati keras dan bermata beku. Jadi kita harus melembutkan dan melunakkan hati kita, melatih supaya kita mampu dan bisa meneteskan air mata karena kesedihan. Kalau kita nggak pernah nangis, nggak pernah meneteskan air mata, itu perlu dipertanyakan. Apakah memang kita orang yang tegar sehingga ndak patek sanggup ngempet bahasa Jawa niku, atau hati kita sudah menjadi keras, menjadi batu? Ini pertanyaan. Dan kemudian boleh menangis tanpa meratap terkait dengan kematian. Jadi boleh menangis. Otomatis ini akan terjadi ketika kita ditinggalkan oleh orang terdekat kita. Yang keenam, menghibur orang yang tengah mendapat musibah dengan sesuatu yang dapat meringankan beban ujiannya. Di antaranya dengan kita hadir di tengah-tengah mereka. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita malam hari ini mendapatkan 3 hadis, 27 sampai dengan 29 terkait dengan bab kesabaran. Intinya adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan 2 sikap dalam diri kita, syukur dan sabar. Dan yang berikutnya adalah dengan kesabaran ini kita mampu melembutkan hati kita sehingga kita memiliki kepekaan terhadap kondisi di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kekuatan iman dan takwa sehingga kita termasuk orang yang mampu menjaga 2 kondisi itu tadi, dan itu adalah 2 kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat.
Kita cukupkan kajian kita malam hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan monggo disampaikan di grup WA. Akhirnya mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.